Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai besti-bestiku, welcome to my channel. Pada kesempatan video kali ini, saya akan berbagi cerita tentang impian, harapan, dan langkah kecil menuju harapan yang besar. Karena setiap mimpi berhak diperjuangkan, bagi saya nggak ada yang mustahil kalau kita mau berusaha. Oke, cerita kali ini yaitu tentang mimpiku sebagai entrepreneur untuk mewujudkan mimpi besar, yaitu saya ingin membangun sebuah butik fashion yang termodis, terjangkau, dan memiliki ciri khasnya sendiri. Dunia fashion selalu menjadi bagian dari hidup saya. Melihat bagaimana pakaian bisa mengubah kepercayaan diri seseorang, saya merasa terdorong untuk menciptakan sebuah butik yang tidak hanya menjual pakaian, tetapi juga menawarkan pengalaman, gaya yang unik dan personal. Impian saya adalah membuka butik kecil yang mengutamakan pakaian dengan desain minimalis tetapi stylish. Fokus saya adalah menyediakan pakaian kasual hingga semi formal dengan koleksi yang meliputi beberapa contoh, yaitu basic street yang nyaman, dress simple untuk acara santai maupun semi formal, ataupun outerwear multifungsi yang cocok untuk cuaca tropis, dan pakaian mix and match yang serbaguna, sehingga pelanggan bisa menciptakan berbagai gaya dengan sedikit item. Di tahap awal, koleksi baju ini akan sederhana, tetapi saya ingin memastikan setiap produk memiliki sentuhan unik seperti permainan warna pastel, bahan yang nyaman, dan potongan yang modern. Selain itu, saya juga ingin menambahkan opsi seperti customized fashion di masa mendatang. Jadi, pelanggan bisa memesan pakaian sesuai kebutuhan mereka, baik dari segi ukuran, warna, maupun detail desain. Nah, untuk terkait latar belakang kenapa saya ingin mengembangkan usaha ini, yang pertama karena passion terhadap fashion. Jadi, sejak kecil saya selalu tertarik pada cara orang berpakaian. Saya suka melihat bagaimana seseorang bisa terlihat lebih percaya diri hanya dengan memilih pakaian yang tepat. Ini mendorong saya untuk menjadikan fashion sebagai bagian dari perjalanan hidup saya. Nah, yang kedua yaitu ada kebutuhan yang saya temukan di pasar. Jadi, ketika saya mencari pakaian berkualitas, seringkali saya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu harga mahal atau dengan desain yang tidak sesuai dengan gaya saya. Banyak orang di sekitar saya yang juga merasakan hal yang sama seperti saya. Dari sini, saya melihat peluang untuk menghadirkan butik yang menawarkan pakaian berkualitas dengan harga terjangkau, tetapi tetap fashionable. Dan yang ketiga yaitu keinginan untuk mandiri secara finansial. Saya ingin memiliki usaha yang tidak hanya mendukung kebutuhan hidup saya, tetapi juga memberikan dampak bagi orang lain. Dengan bisnis ini, saya berharap dapat membuka peluang kerja bagi penjahit lokal, desainer muda, dan bahkan anak-anak magang yang ingin belajar tentang dunia bisnis fashion. Yang keempat ada mimpi jangka panjang saya, yaitu ingin butik ini menjadi bagian dari industri fashion lokal yang bisa bersaing di tingkat nasional, dan siapa tahu suatu saat bisa membawa merek ini ke pasar internasional ya teman-teman. Jadi langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memulai usaha ini, saya akan memulai dengan cara yang pertama, yaitu riset pasar dan tren fashion. Saya memulai dengan riset sederhana, yaitu mengamati tren mode yang sedang digemari melalui Instagram, TikTok, maupun Pinterest, melakukan survei kepada teman, keluarga, dan calon pelanggan tentang kebutuhan dan preferensi pakaian mereka.
mengamati kompetitor lokal untuk memahami strategi mereka, mulai dari desain, harga, hingga cara pemesanan. Yang kedua, ada menentukan modal awal dan anggaran. Modal awal akan saya kumpulkan dari tabungan pribadi saya. Gambaran terkait rencana anggaran yang realistis untuk tahap awal yaitu seperti 40% untuk membeli bahan kain dan produksi, 30% untuk pemasaran, terutama melalui media sosial, 20% untuk kemasan, branding, dan dekorasi toko online, 10% untuk biaya tak terduga. Jika perlu, saya juga terbuka untuk mencari tambahan modal dari teman atau keluarga sebagai investor awal. Yang ketiga, membuat koleksi perdana. Gambaran koleksi perdana saya akan terdiri dari 10-15 desain utama. Saya akan memulai dengan desain sederhana tetapi memiliki daya tarik visual. Setelah itu, saya akan menguji minat pasar melalui sistem pre-order. Yang keempat, yaitu ada membangun branding yang kuat. Brand saya harus memiliki identitas yang jelas. Saya ingin pelanggan merasa terhubung dengan butik ini. Jadi, langkah-langkah branding saya meliputi membuat nama butik yang unik dan mudah diingat. Sebagai gambaran, saya ingin menamai butik ini dengan True Bond Boutique, melambangkan hubungan yang erat dan setia antara butik dan pelanggan. Selanjutnya, membuat logo sederhana tetapi elegan. Gambaran saya seperti ini. Dan merancang kemasan ramah lingkungan yang terlihat modern dan profesional. Yang kelima, yaitu membuka toko online. Sebagai langkah pertama untuk tahap awal, saya akan memanfaatkan platform online seperti Instagram, TikTok, Shopee, dan marketplace lainnya. Jadi kita lewat online itu akan lebih hemat biaya dibandingkan membuka toko fisik secara langsung. Yang keenam, yaitu ada menentukan sistem produksi awal. Karena baru memulai, saya akan menggunakan sistem made to order untuk meminimalkan resiko stok berlebihan. Dengan sistem ini, pelanggan memesan terlebih dahulu dan saya akan memproduksi sesuai permintaan yang diminta oleh pelanggan tersebut. Tahap selanjutnya yaitu mengenai rencana penjualan yang akan dilakukan. Jadi yang pertama yaitu mungkin saya akan tahap awal yaitu penjualan online. Fokus awal adalah menjual produk melalui Instagram, marketplace lainnya, dimulai dengan koleksi pre-order untuk menghemat biaya produksi. Yang kedua ada pop-up market dan bazar. Saya ingin mengikuti bazar atau pop-up market lokal sebagai cara untuk memperkenalkan produk kepada pelanggan langsung. Dan yang ketiga ada penjualan eksklusif dengan paket bundling. Saya juga akan menawarkan paket bundling seperti membeli 3 produk dengan harga khusus. Ini bertujuan untuk meningkatkan pembelian. Nah, media pemasaran yang akan saya gunakan mungkin yang pertama yaitu Instagram dan TikTok sebagai fokus utama. Media sosial adalah alat utama untuk saya membangun brand awareness. Saya akan rutin memposting seperti foto produk dengan tampilan profesional maupun konten edukasi seperti tips styling dan mix and match, dan video singkat yang menarik tentang proses pembuatan produk. Yang kedua ada kolaborasi dengan micro influencer. Mungkin saya akan bekerja sama dengan micro influencer yang memiliki audiens sesuai target pasar. Ini adalah cara efektif untuk memperluas jangkauan promosi tanpa biaya besar. Yang ketiga ada strategi giveaway. Sebagai langkah awal, saya akan mengadakan giveaway sederhana untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan di media sosial. Yang keempat ada Instagram marketing untuk pelanggan yang setia. Jadi, ketika bisnis mulai berjalan, saya akan mengumpulkan data pelanggan dan mengirimkan pesan melalui Instagram rutin tentang promo atau peluncuran produk baru.
Jadi itulah gambaran pemasaran yang mungkin akan saya lakukan terkait dengan pembahasan pemasaran. Ada juga tantangan-tantangan yang akan saya hadapi. Saya sadar perjalanan ini tidak mudah. Beberapa tantangan yang mungkin saya hadapi adalah persaingan dengan merek lokal dan internasional. Yang kedua, mungkin ada kesulitan menemukan mitra produksi yang sesuai standar. Dan yang ketiga, membangun loyalitas pelanggan di awal usaha. Namun, saya percaya dengan perencanaan matang, kreativitas, dan konsistensi, saya dapat mengatasi semua tantangan ini. Jadi, itu adalah langkah kecil menuju impian besar saya. Saya berharap butik ini tidak hanya menjadi bisnis yang sukses, tetapi juga menjadi tempat di mana orang merasa terinspirasi dan percaya diri dengan gaya mereka. Saya yakin dengan kerja keras dan dukungan dari lingkungan, mimpi ini akan menjadi kenyataan. Jadi cukup sekian untuk cerita hari ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Mungkin kalau kamu punya cerita atau pengalaman yang ingin dibagikan, tulis di komentar ya. Jangan lupa setiap langkah kecilmu itu berarti. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.